Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusayr hafizahullah taala, dan risalah Lum'atul I'tiqad ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Silakan dibuka halaman 36. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, waqala Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza takallama Allah bil wahyi sami'a sautahu ahlus samai." Kalau Allah takallama, kalau Allah berbicara, kalau Allah berfirman, memfirmankan suatu wahyu, maka ahlus sama, penduduk langit itu mendengar suara Allah. Ruwiya dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abdullah bin Unais 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Yahsyurullahu al-khalaiqa yaumal qiyamati waratan hufatan ghurlan buhman." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengumpulkan para makhluk di hari kiamat dalam keadaan uratan, dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian, hufatan, dalam keadaan tidak memakai khuf, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, ghurlan, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan kembali sebelum berkhitan. Muhammad artinya laisa ma'ahum syai', mereka tidak membawa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda. Kemudian Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh orang-orang yang jauh, kama yasma'uhu man qaruba, sebagaimana juga didengar oleh orang-orang yang dekat. Allah mengatakan, "Anal maliku anad dayyanu." Aku adalah Al-Malik dan aku adalah Ad-Dayyan. Al-Malik dan Ad-Dayyan adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala. Rawahu al-a'immatu wastashhada bihi al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh para imam dan dijadikan syahid oleh Al-Bukhari. Dijadikan syahid artinya dijadikan sebagai dalil pendukung. Ketika Al-Bukhari membawakan hadis yang lebih sahih sebagai dalil yang utama, Al-Bukhari juga membawakan hadis ini sebagai pendukung, menunjukkan bahwasanya hadis ini ada kelemahan di dalamnya. Namun ketika Al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai syahid, ini menunjukkan hadis ini masih bisa diterima. Wa fi ba'dil athari, dan dalam sebagian athar, anna Musa alaihi salamu lailatan ra'an nar. Bahwasanya Nabi Musa alaihi salam di suatu malam ia melihat api. Fahalathu fafazi'a minha. Dan api tersebut membuat dia kaget dan membuat dia takut. Karena tiba-tiba muncul api. Fanadahu rabbuhu. Kemudian Rabbnya yaitu Allah Ta'ala memanggil Nabi Musa dengan mengatakan, "Ya Musa, wahai Musa." Fa'ajaba sari'an isti'nasan bis-sauti. Maka Nabi Musa pun menjawab dengan segera. Isti'nas. Isti'nas artinya talabul unsi, mencari ketenangan, mencari kelegaan. Bisauti, terhadap suara yang ia dengar. Artinya Nabi Musa berupaya bersegera untuk menjawab agar dia merasa tenang ketika mendengarkan suara yang misterius tersebut. Faqala, maka Nabi Musa mengatakan, "Labaika labaika asma'u sautaka wa la ara makanaka fa aina anta." Aku penuhi panggilanmu, aku mendengar suaramu, namun aku tidak melihat dirimu, di mana engkau? Faqala, maka Allah Ta'ala mengatakan, "Ana fawqaka wa amamaka wa an yaminika wa an shimalika." Kata Allah, aku ada di atasmu, aku juga ada di depanmu, aku ada di kananmu, dan aku ada di kirimu. Perkataan Allah ini maksudnya adalah ilmu Allah. Ya, ilmu Allah ada di atas, di bawah, di kanan, di kiri, dan di mana saja. Ya, Allah itu di atas arsy, di langit, namun ilmu Allah di mana-mana.
Fa'alima anna hadhihi sifata la tambaghi illa lillahi ta'ala. Maka Nabi Musa pun mengetahui bahwasanya sifat yang seperti ini tidak layak kecuali dimiliki oleh Allah Ta'ala. Artinya Nabi Musa menyadari bahwasanya itu adalah Allah Ta'ala. Qala fakadzalika anta ya ilahi. Maka Nabi Musa mengatakan, demikian juga engkau wahai Rabbku, wahai ilahku, wahai Tuhanku. Afa kalamuka asma'u am kalamu rasulika. Apakah perkataan ini yang aku dengar adalah perkataanmu ataukah perkataan rasulmu, maksudnya perkataan malaikatmu. Jadi Nabi Musa mengatakan, kalam perkataan yang aku dengar ini perkataanmu ya Allah ataukah perkataan malaikatmu? Qala, Allah mengatakan, bal kalami ya Musa. Bahkan ini adalah perkataanku wahai Nabi Musa. Maka Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam riwayat-riwayat yang beliau bawakan ini ingin menetapkan bahwasanya kalamullah itu ada suaranya dan ada hurufnya. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang yang menafikan sifat kalam. Mereka mengatakan kalamullah itu adalah kalam nafsi, yaitu perkataan jiwa, bukan perkataan yang hakiki. Sehingga kalau kalamullah itu kalam nafsi, maka tidak ada suara dan tidak ada hurufnya, tidak ada kata-katanya, tidak ada kalimahnya. Yang nantinya mereka mengatakan juga bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, karena kalamullah itu kalam nafsi, tidak berupa huruf, tidak berupa kata-kata, sehingga yang termaktub dalam Al-Quran itu bukan kalamullah, itu makhluk. Walaupun setelah itu ahlul kalam juga berbeda pendapat. Yang ada di Al-Quran ini, ayat-ayat Quran ini dari mana? Sebagian mereka mengatakan itu perkataannya malaikat Jibril. Sebagian mereka mengatakan itu perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan itu perkataan yang tidak diketahui dari mana, yang jelas sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Jadi teks Al-Quran itu kata mereka bukan firman Allah. Teksnya bukan firman Allah. Yang firman Allah itu kalam nafsi, hanya isinya, hanya spiritnya, semangatnya. Kalau teksnya bisa jadi dari Jibril, bisa jadi dari Rasulullah SAW, atau dari Lauhul Mahfuz teksnya. Ini pendapatnya Ahlul Kalam, yang ini merupakan akidah yang batil. Maka di sini Ibnu Qudamah membantah itu. Beliau bawakan riwayat bahwasanya kalamullah itu ada suaranya, ada hurufnya, ada kata-katanya. Kemudian faslun wa min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul azim. Dan termasuk dalam cakupan kalamullah adalah Al-Qur'anul azim. Jadi Al-Quran itu juga termasuk kalamullah. Namun kalamullah tidak terbatas hanya Al-Quran. Namun Al-Quran termasuk kalamullah. Wa huwa kitabullahil mubinu. Dan Al-Quran adalah kitab Allah yang jelas. Wa habluhul matinu. Dan merupakan tali Allah yang kokoh. Kalau kita mendapati ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan hablullah, maka artinya adalah Al-Quran. Tali Allah artinya adalah Al-Quran. Wa siratuhul mustaqimu. Demikian juga Al-Quran adalah jalan Allah yang lurus. Tanzilu Rabbil Alamin, yang diturunkan oleh Rabb semesta alam. Nazala bihir Ruhul Aminu, yang diturunkan oleh Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ala qalbi sayyidil mursalini, kepada hati dari Rasulullah. Sayyidul mursalin artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilisanin Arabiyyin mubinin, dengan bahasa Arab yang jelas. Munazzalun ghairu makhluqin. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan. Al-Quran ghairu makhluqin, bukan makhluk. Minhu bada'a. Al-Quran berasal dari Allah. Wa ilaihi ya'udu, dan akan kembali kepada Allah. Wa huwa suwarun muhkamatun.
Al-Quran terdiri dari surat-surat yang muhkamat, wa ayatun bayyinatun, dan ayat-ayat yang jelas, wa hurufun wa kalimatun, dan Al-Quran terdiri dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Ya, maka ini jelas akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah yang Allah ucapkan, ya, huruf-hurufnya dan kalimat-kalimatnya. Man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin asyru hasanatin. Orang yang membacanya, fa'arabahu, a'raba artinya afsaha wa awdaha. A'raba artinya membaca dengan fasih dan jelas. Barang siapa yang membacanya dan fasih dalam membacanya, maka dia mendapatkan asyru hasanat, 10 kebaikan dari setiap hurufnya. Lahu awalun wa akhirun. Al-Quran itu ada awal dan akhirnya. Wa jaza'u wa ab'adun. Al-Quran memiliki bagian-bagian dan ab'ad bagian-bagian, sama artinya. Matluwun bil al-sinati. Al-Quran itu dibaca oleh lisan-lisan. Mahfuzun fis suduri, dihafal di dalam hati. Masmu'un bil adhani, bisa didengar oleh telinga-telinga. Maktubun fil masahifi, tertulis dalam mushaf-mushaf. Di sini Ibnu Qudamah ingin menjelaskan bahwasanya ayat Quran yang dihafal itu kalamullah. Yang dihafal oleh manusia itu kalamullah. Yang dibaca dalam lisan manusia itu kalamullah. Ya, perbuatannya makhluk. Perbuatan membacanya itu makhluk. Namun yang dibacanya itu kalamullah, bukan makhluk. Demikian juga yang didengar oleh telinga, perbuatan mendengarnya makhluk. Diciptakan oleh Allah, perbuatan manusia. Namun yang didengarnya itu bukan makhluk, kalamullah. Mushafnya itu makhluk, kertas, ya, tinta itu makhluk. Namun yang tertulis di mushaf itu kalamullah. Fihi muhkamun wa mutasyabihun. Di dalam ayat Quran ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Wa nasikhun wa mansukhun, ada yang nasikh, ada yang mansukh. Wa khasun wa amun, ada yang khas dan ada yang am. Wa amrun wa nahyun, terdapat perintah dan terdapat larangan. Ini istilah-istilah dalam ulumul Quran, muhkam, mutasyabih, nasikh, mansukh, khas dan am, amr dan nahi. Ini tidak bisa kita jelaskan satu persatu. Ini perlu dibahas secara khusus dalam ulumul Quran, ilmu tentang Al-Quran, demikian juga dalam ilmu ushul fikih. Allah Ta'ala firman, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak terdapat kebatilan dalam Al-Quran dari depannya maupun dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid. Ia merupakan kalamullah yang diturunkan dari zat yang maha hikmah hukumnya dan maha terpuji. Surat Fussilat ayat 42. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tanzil, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an." Katakanlah, andaikan manusia dan jin bersatu padu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Mereka tidak akan bisa membuatnya yang semisalnya, walaupun mereka satu sama lain saling membantu. Surat Al-Isra ayat 88. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, dari Allah. Maka makhluk tidak ada yang bisa membuat semisal dengan Al-Quran. Fahuwa hadzal kitabu al-arabiyyu alladzi qala fihi alladzina kafaru. Maka inilah Al-Quran yang tertulis dengan bahasa Arab yang dikatakan oleh orang-orang kafir, lan nu'mina bihadzal Qur'an. Kami tidak akan pernah beriman kepada Al-Quran ini. Surat Saba ayat 31. Wa qala ba'dhum, sebagian orang kafir mengatakan, inna hadza illa qaulul bashar. Sesungguhnya ini hanyalah perkataan manusia. Surat Al-Mudaththir ayat 25. Ya, di sini Ibnu Qudamah seolah-olah ingin mengancam orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, yang mengatakan Al-Quran itu teksnya dari
Jibril atau dari Rasulullah SAW. Maka seolah-olah ini mereka memiliki akidah yang sama seperti orang-orang kafir, yang mereka tidak mengimani Al-Quran, yang mereka mengatakan Al-Quran itu hanya qaulul bashar, perkataan orang. Maka Allah Subhanahu wa taala, perhatikan apa firman Allah taala tentang mereka. Allah taala katakan sa'uslihi saqar, akan aku masukkan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran dan yang mengatakan Al-Quran itu perkataan manusia. Kata Allah, akan aku masukkan mereka ke dalam neraka saqar. Surat Al-Mudaththir ayat 26. Qala ba'duhum huwa syi'run. Dan sebagian orang-orang kafir mengatakan Al-Quran itu hanya syair. Maka Allah Ta'ala, berfirman, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Kata Allah, tidaklah kami mengajarkan syair dan tidak layak kami mengajarkan syair. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Tidaklah Al-Quran itu kecuali adalah zikr, pengingat, dan Quran yang jelas. Surat Yasin ayat 69. Falamma nafallahu anhu annahu syi'run wa athbatahu Qur'anan. Maka ketika Allah mengingkari bahwasanya Quran itu adalah syair dan Allah tetapkan Al-Quran itu Al-Quran, kalamullah, lam yabqa syubhatun lidhi lubbin fi anna Al-Qur'ana huwa hadzal kitabul arabiyyu alladhi huwa kalimatun. Maka tidak tersisa lagi syubhat sedikit pun bagi orang yang masih punya akal bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab, adalah tulisan. Kalamullah berupa tulisan, berupa kata-kata dalam bahasa Arab, alladzi huwa kalimat, yang berisi kalimat-kalimat. Wa hurufun, dan juga berisi huruf-huruf, wa ayatun, dan berisi ayat-ayat. Ya, bukan kalam nafsi, bukan yang lain. Li'anna ma laysa kadzalika la yaqulu ahadun innahu syi'run. Karena sesuatu kalam yang tidak seperti itu sifatnya, maka tidak dikatakan oleh seorang pun sebagai syair. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengan itu. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah penolong-penolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 23. Wala yajuzu ay yatahaddahum bil ityani bimithli ma la yudra ma huwa wala yuqalu. Maka tidak mungkin, la yajuzu sini maksudnya tidak mungkin. Tidak mungkin Allah taala menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Kalau memang Al-Quran itu la yudra ma huwa, tidak diketahui bagaimana bentuk konkretnya, wala yuqal, dan tidak terbayang. Ya, maka di sini Ibnu Qudamah ingin membantah bahwasanya kalamullah itu adalah kalam nafsi. Kalau kalamullah adalah kalam nafsi, enggak mungkin orang-orang kafir menyebutnya sebagai syi'run, sebagai syair. Dan enggak mungkin Allah Ta'ala menantang mereka datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kalau Allah itu kalam nafsi, tantangan Allah sia-sia. Karena Al-Quran itu bentuknya kalam nafsi, abstrak, tidak konkret, tidak ada hurufnya, tidak ada kalimatnya. Maka tantangan Allah tantangannya percuma, karena Al-Qurannya bentuknya kalam nafsi, tidak diketahui. Nah, maka ini la yajuzu, enggak mungkin demikian ketika Allah menantang mereka untuk membuat seperti Al-Quran, semisal Al-Quran, menunjukkan Al-Quran itu yudra, ya, bisa diketahui, ya, yuqal, bisa dipahami, ya, bentuknya secara konkret. Jadi ada hurufnya, ada kata-katanya, ada suaranya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami secara jelas, qala alladziina la yarjuna liqa'ana, maka orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan kami, dengan Allah, mereka mengatakan, a'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddilhu. Coba datangkan Al-Qur'an yang lain atau ganti Al-Qur'an ini. Qul, maka katakanlah,
ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah tidak boleh bagiku untuk mengganti Al-Qur'an ini dari diriku sendiri. Surat Yunus ayat ke-15. Fa athbata anna al-Qur'ana huwa al-ayatul lati tutla 'alaihim. Maka ayat ini menetapkan bahwasanya Quran itu adalah ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Dia Al-Quran bisa dibacakan. Kalau Al-Quran itu atau kalamullah itu kalam nafsi, ya Allah wahyukan, ya Allah turunkan itu kalam nafsi, nggak bisa dibaca. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas dalam dada-dadanya orang-orang yang memiliki ilmu. Surah Al-Ankabut ayat 49. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia. Fi kitabim maknun. Di dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Waqiah ayat 77 sampai 79. Ba'da an aqsama 'ala dzalika. Setelah Allah Taala bersumpah dengan Al-Qur'an tersebut, yaitu di ayat-ayat sebelumnya, ya, Allah Taala mengatakan, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Qur'an. Jadi di ayat-ayat sebelumnya Allah Ta'ala bersumpah, kemudian Allah sebutkan innahu laqur'anun karim. Itu adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan oleh Allah, yaitu para malaikat. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalamullah itu bisa dibaca. Ada hurufnya, ada kata-katanya. Karena Allah Ta'ala katakan, innahu laqur'anun. Itu adalah Quran. Suatu yang dibaca. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, kaf ha ya ain sad. Dalam surat Maryam ayat pertama. Demikian juga Allah Ta'ala firman, ha mim ain sin qaf. Dalam surat Asy-Syura ayat 1 dan 2. Yang ayat-ayat ini disebut dengan huruf muqatta'ah. Kata Ibnu Qudamah di sini, waftataha tis'an wa isyrina suratan bil hurufil muqatta'ati. Allah Ta'ala membuka sebanyak 29 suratnya dengan huruf-huruf muqatta'ah. Yang huruf-huruf muqatta'ah ini tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan dalil juga bahwasanya kalam Allah ini berupa huruf, bukan kalam nafsi, bukan perkataan jiwa. Buktinya sebagian ayat Al-Quran ada yang berupa huruf-huruf saja, ya, seperti alif lam mim, ya, kaf ha ya ain sad, huruf-huruf saja, menunjukkan bahwasanya ini bukan kalam nafsi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man qara'a al-Qur'ana fa'arabahu falahu bikulli harfin minhu 10 hasanatin. Siapa yang baca Quran dan membacanya dengan fasih, maka setiap hurufnya dia mendapatkan 10 kebaikan. Wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bikulli harfin hasanatun. Barang siapa yang baca Quran namun terdapat lahan membacanya dengan ada kekeliruan, maka dia mendapatkan satu kebaikan di setiap hurufnya. Hadisun sahihun, kata Ibnu Qudamah, hadis yang sahih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, iqra'ul Qur'ana qabla an ya'tiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamata sahmi. Bacalah Al-Qur'an sebelum datang sebuah kaum atau sekelompok orang yang mereka memposisikan huruf-huruf Al-Qur'an seperti anak panah. La yajuzu taraqiyahum, yang tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Yata'ajjaluna ajrahu
wala yata'ajjalunahu. Mereka terburu-buru untuk mendapatkan pahalanya dan mereka tidak membacanya dengan perlahan. Yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an namun tidak memahami maknanya. Mereka membacanya dengan cepat, tanpa perenungan dan tanpa pengamalan. Namun syahidnya di sini Ibnu Qudamah membawakan hadis ini, syahidnya ada pada perkataan Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an yang merupakan kalamullah itu berupa huruf-huruf dan kata-kata, bukan kalam nafsi. Wa qala Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "I'rabul Qur'ani habu ilaina min hifdzi ba'di hurufihi." Membaca Al-Qur'an dengan fasih, dengan jelas, itu lebih kami cintai daripada sekedar menghafal sebagian hurufnya. Artinya membaca dengan perlahan dan jelas, disertai perenungan, disertai dengan mencoba untuk memahaminya, itu lebih disukai oleh para sahabat daripada sekedar membacanya, daripada sekedar menghafalnya. Ya, namun bukan berarti tidak perlu menghafal, ya. Menghafal dan merenunginya, memahaminya sekaligus itu lebih utama lagi. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kafara bi harfin faqad kafara bihi kullahu." Orang yang kufur kepada satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia kufur kepada seluruh Al-Qur'an. Wattafaqal muslimuna ala addi suwaril Qur'ani wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi. Dan para ulama kaum muslimin telah sepakat terhadap penghitungan surah-surah Al-Qur'an, penghitungan ayat-ayat Qur'an dan kalimat-kalimat dan huruf-hurufnya. Ya, bahwasanya mereka bisa dihitung, ya. Bukan berarti sepakat tentang jumlahnya. Ya, ada khilaf tentang masalah jumlah ayat, jumlah huruf. Ya, namun mereka sepakat ayat-ayat Qur'an, surat-surat Al-Qur'an, kata-kata dan huruf-hurufnya bisa dihitung. Menunjukkan bahwasanya para ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah dan kalamullah itu berupa huruf, ya, berupa kata-kata. Wala khilafa bainal muslimina fi anna man jahada min al-Qur'ani suratan aw ayatan aw harfan aw kalimatan muttafaqan alaihi annahu kafirun. Dan tidak ada khilaf di antara kaum muslimin bahwasanya barang siapa yang menentang, menolak untuk mengimani Al-Qur'an, baik satu surat saja atau satu ayat saja atau satu huruf saja atau satu kata saja, maka para ulama sepakat muttafaqan alaihi annahu kafirun, dia kafir. Wa fi hadza hujjatun qati'atun ala annahu hurufun. Maka dari semua argumen di atas yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, ini adalah hujjah yang jelas, hujjah yang nyata bahwasanya Al-Qur'an itu berupa huruf. Ya. Buktinya para ulama sepakat bahwasanya orang yang mengingkari satu surat atau satu kata atau satu huruf saja kafir. Jadi semua argumen di atas, Ibnu Qudamah ingin menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah yang kalamullah itu berupa huruf, berupa kalimat dan memiliki suara. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.